Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Dengan berjalannya waktu dan juga pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari barakallahu fiik. Sebenarnya kita tidak mau tersibukkan dengan satu orang ini yang bergaya sok walaupun dia keturunan Arab ataukah tidak. Gaya bahasa bicaranya sudah di awal kita bisa membaca secara global. Kalau seandainya kita menang dalam debat, kita akan tetap bikin kerusakan walaupun mereka kalah misalkan. Itu sudah suudzon, di awal permulaan sudah berburuk sangka. Padahal tujuan kita menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada kaum muslimin, menjelaskan kepada ahlus sunnah wal jamaah sunniyun salafiyun agar mereka paham mana yang hak, mana yang batil. Itu tujuan kita, tidak ada yang lain. Jadi kalau membangun ucapan, membangun bantahan atau tanggapan, janganlah suudzon terlebih dahulu. Nah, baiki niat dan juga prasangka antum ya akhi barakallahu fiik. Nah, saudara kita ketika menjelaskan al-haq, bukan tujuannya untuk menjatuhkan, bukan. Nah, tapi tujuannya agar saudara kita sadar terhadap kebenaran yang ada. Kalau antum sebutkan bahwasanya ana membangun ucapan ana di atas kebodohan tanpa ilmu, taklid atau yang semisalnya, itu tidak benar. Bahkan ana menyampaikan sebagaimana yang disampaikan para masyayikh, bukan ikut-ikutan, dalilnya pun ada di situ. Nah, barakallahu fiik. Sekarang tarbiyatun nisa versi non mahram yang digembor-gemborkan, yang antum bela, yang antum dukung, yang para masyayikh mengingkari, itu ada salafnya atau tidak? Karena wasailu dakwah itu tauqifiyah. Nah, sampai-sampai Asy-Syaikh Abdul Salam Barjas, nah barakallahu fikum asbahullah, punya karya artikel berkaitan masalah wasailu dakwah itu tauqifiyah. Ya, na'am barakallahu fikum. Walaupun ada rincian, na'am kita semuanya paham rinciannya. Kalau antum butuh rincian, rinci sendiri. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas secara global, karena itu adalah perkara ibadah. Mendidik wanita, mendidik laki-laki adalah ibadah. Sedangkan ibadah tauqifiyah ijma', dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang ketika mengumpulkan para wanita, mengajak para wanita rehlah untuk belajar talabul ilm tanpa mahram di situ berbulan-bulan, bertahun-tahun di asrama. Nah, barakallahu fiik. Apakah metode, prinsip, cara seperti itu ada salafnya? Ibadah yang seperti itu ada salafnya atau tidak? Itu loh. Dalilnya ada enggak? Apakah kalian yang taklid atau kita yang taklid? Gitu loh. Kalau kalian taklid, itulah kemungkinan besar. Nah, barakallahu fiik. Nah, walaupun sangkaan, dugaan yang lebih kuatnya demikian, memang itulah kenyataannya. Mengikuti fatwa ulama, dalil yang tunjukkan kepada kita. Tunjukkan satu dalil aja tentang pembolehan seorang wanita pergi jauh, jarak safar. Nah, barakallahu fiik. Kemudian, nah setelah itu nginep di pondok pesantren, rehlah mencari ilmu. Diperbolehkan, tunjukkan. Kalau safar ada mahramnya, masih mending, kalian itu syariatnya. Tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Tapi setelah itu tinggal mahramnya, mondok di situ bertahun-tahun, berbulan-bulan tanpa mahram. Tunjukkan dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya, kita ikut. Karena kita mengikuti dalil, bukan taklid. Apa itu taklid? Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatil lisaili. Taklid menurut kami, nah barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan dalam mandumah Namnatul Waraqat al-Imriti rahmatullah alaih. Seperti itu. Taklid menurut kami adalah apa? Qabulu qaulil qail, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatil lisaili, tanpa menyebutkan apa? Hujjah bagi yang bertanya. Sekarang hujjahnya ada, Anda sebutkan. Wa qarna fi buyutikunna. Antum mau tarik ke mana dalilnya? Dan mentaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, kembali ke fitrah aslinya perempuan di rumah. Mencari ilmu, memahami ilmu Al-Qur'an Sunnah dari rumahnya. Kalau nggak memungkinkan secara langsung lewat mahramnya misalkan di rumahnya, dengarkan audio dari kalangan asatidzah Ahlussunnah tanpa dengar gambar bakar nyawa, tanpa mereka harus pergi jauh rehlah tanpa mahramnya. Nah, barakallahu fiik. Semuanya kembali kepada ad-dalil. Nah, barakallahu fiik. Dan para masyayikh yang mengingkari ke Indonesia, mengingkari ketika mereka ziarah ke Indonesia, kemudian mengingkari tarbiyatun nisa versi mahram model seperti itu ditinggalkan, dijauhi, barakallahu fiikum, itu karena mereka melihat kemungkaran di situ. Nah, jangan sampai itu ada pada barisan ahlu sunnah. Allah musta'an. Kalau hizbiyun udah nggak asing lagi telinga kita. Orang Roja punya, orang Sururiyun punya, orang Lukmaniyun ada, orang Ashabul Qarnain ada, orang Ashabul Faz ada. Hizbiyun banyak, mereka punya TN. Tapi ahlu sunnah janganlah ngikuti langkah-langkah mereka dengan alasan fatwa ulama. Ikutilah dalil. Ittabi'u ma unzila alaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Dalil diikuti. Jadi cukup Anda menyampaikan kepada orang seperti ini satu ayat.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah argumen kalian kalau kalian itu benar, jujur, bukan sekedar ucapan-ucapan yang poles-poles, ucapan yang hias-hiasi, kemudian biar orang dengar ucapan antum. Antum lihat kontradiksinya terjadi di mana coba? Sekarang antum dengar baik-baik suara antum, audio antum putar kembali. Di akhir antum mengatakan sebenarnya kita nggak perlu nanggapi. Tanggapan untuk mereka itu diam. Lah mana diam? Bicara juga buktinya. Kalau diam ya sabar, diam aja antum. Nah, biar kita bicara. Nah, bicara menjelaskan al-haq di hadapan umat. Biar mereka tahu dan biar anak-anak mereka nanti tidak dipondokkan pada pesantren. Kalaupun diajak tinggal di sekitar markis bersama orang tua mereka, pulang pergi setiap hari, nggak nginep di pondok pesantren. Nah, seperti itu. Ayo, jadi dikondisikan ucapan-ucapan yang antum sebutkan tadi, jangan bergaya kita menanggapinya dengan diam saja. Mana diam? Kalau diam ya nggak ada suara sampai sekarang di sini. Tapi buktinya antum bicara di situ menunjukkan antum nggak diam, nggak sabar, nggak kuat. Kalau seandainya antum sabar diam, insya Allah jauh lebih baik. Karena bicaranya antum dalam hal ini jauh dari kemungkinan antum punya ilmunya. Nah, barakallahu fiik. Sehingga kalau antum mengatakan anak nggak punya ilmunya kalau antum bicara, berarti antum seakan-akan mentazkiyah diri antum gitu loh. Anak masih mengatakan seakan-akan. Sehingga antum berani berbicara masalah TN karena antum punya ilmunya. Ilmunya yang mana? Dalil aja nggak keluar tentang pembolehan tersebut, hanya menyebutkan fatwa ulama. Nah, barakallahu fiik. Kita nggak mengejek fatwa ulama. Fatwa ulama itu kalau nggak berseberangan dengan dalil sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah kita terima. Sami'na wa ta'ana. Dan ketika kita menjelaskan kepada umat tentang batilnya kebatilan dan juga mungkarnya kemungkaran, bukan untuk menjatuhkan saudaranya, bukan untuk menjatuhkan saudaranya, bukan untuk barakallahu fikum membunuh saudaranya, tapi untuk menyadarkan saudaranya. Kalau seandainya orang tersebut sadar, alhamdulillah. Kalaupun nggak sadar, kami harapkan orang-orang yang lain itu sadar, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak bisa menguasai hati orang. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa menguasai hati orang lain. Kita nggak bisa menguasai hati orang lain, yang bisa hanya menyampaikan. Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau antum mengatakan dari awal sampai akhir sampai sekarang mengatakan anak nggak punya ilmu, nggak punya gambaran dalam hal salat TN ini, antum tahu dari mana? Tarbiyatun nisa versun mahram itu antum tahu dari mana? Apakah karena dulu antum pernah mondok di situ? Kemudian bela mati-matian atau bagaimana? Perkara khilafiyah paham, semuanya harus punya fikihnya dalam hal tersebut, nggak sembarangan. Apakah pernah antum mendengar suara anak mentabdi', mentahzib? Ana masih seperti mauqifnya para masyayikh ahli sunnah yang mereka mengingkari kemungkaran tersebut dan tidak mentabdi', tidak mentahzib. Paham ya? Mendengarkan arahan mereka, tapi pengingkaran harus ada pengingkaran situ. Antum bilang anak suruh diam? Nggak bisa. Syekh Abdul Rayani saja kemarin anak ketemu ketika daurah di Kudus, barakallahu fiik, beliau menasihatkan untuk tabdi' tahzib jangan, tapi pengingkaran tafadhol silakan ingkari sebagaimana para masyayikh mengingkari. Itu ucapan beliau langsung empat mata dengan ana, barakallahu fiik. Jadi perkara mungkar nggak bisa didiamkan. Walaupun antum tidak mentabdi' mentahzib, tapi kemungkaran yang ada di hadapan antum ingkari. Walaupun tidak tiap hari tapi sambil jalan. Dan inilah yang kami lakukan, nggak tiap hari sambil jalan. Nggak pernah antum jumpai ana misalkan menyebutkan si fulan di majelis taklim, nggak pernah. Ya sekedar pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu dijawab seperti itu. Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan juga mempersatukan kaum muslimin terutama ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia ini dan juga di tempat yang lainnya agar senantiasa disatukan di atas Al-Qur'an Sunnah, bukan disatukan di atas hizbiyah, asabiyah, fanatik atau yang semisalnya. Innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Ini mungkin yang ana bisa sampaikan sebagai tanggapan biar orang tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan orang lain tidak punya ilmu taklid dan yang semisalnya. Justru seharusnya dia mengaca dirinya itu apakah dia itu sebenarnya sudah berhak, sudah layak untuk berbicara atau sekedar dia ngikutin arahan-arahan orang-orang yang ada di Indonesia. Karena orang ini Al-Akh ini Adib Ahmed ini di Yaman. Dia tidak tahu praktek yang ada di Indonesia. Taunya cuma kabar-kabar burung aja. Kalau melihat langsung terjun langsung bisa dikatakan nggak pernah gitu loh mengurusi pondok pesantren yang ada TN-nya misalkan. Karena apa? Karena kerusakan-kerusakan itu yang menyaksikan orang-orang yang pernah terjun langsung dan juga terbukti gitu loh. Allahul musta'an. Nasallahu alaihi wasallam.